Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang, selamat berkumpul, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 11 Bogor. Perkenalkan, Bapak namanya Pak Trisno Widodo di staf kurikulum SMP 11 Bogor. Dalam hal ini Bapak mau menyampaikan berkaitan sama kurikulum. Tahukah kamu anak-anak apa itu kurikulum? Mungkin kalian sudah mengetahui kurikulum adalah berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar kalian. Nah, sebenarnya saat kalian ada di SD dan di SMP itu berkaitan sama pembelajaran, mungkin ada hal-hal yang mungkin berbeda, tapi ada juga banyak kesamaannya. Ada beberapa hal tentang perbedaan itu anak-anak ya, antara lain Bapak sampaikan berkaitan sama kurikulum di SMP itu. Pertama yaitu mata pelajarannya anak-anak, itu lebih banyak daripada waktu kamu di SD. Pada waktu di SD itu mata pelajarannya tidak sebanyak di SMP, sehingga nanti anak-anak kalian akan bertemu dengan bapak ibu guru lebih dari satu di kelas itu, sehingga bapak ibu guru namanya guru kelas atau guru mata pelajaran. Kalau pada waktu di SD adalah guru kelas, jadi satu kelas itu adalah yang paling sering adalah bapak ibu yang bersangkutan sekaligus menjadi wali kelasnya. Selanjutnya anak-anak ada beberapa hal berkaitan sama pembelajaran di SMP 11 Bogor ini. Yang pertama anak-anak, karena mata pelajarannya banyak, maka nanti setiap guru itu ada yang masuk ke kelas itu dalam seminggunya sekali, tapi ada juga yang dalam seminggunya 2 kali, tergantung jumlah mata pelajarannya. Perlu kalian ketahui anak-anak, untuk jumlah mata pelajaran di SMP itu ada 12 mata pelajaran. Nah, di situ kamu sudah bisa membayangkan itu ada 12 guru yang akan masuk ke kelas kamu. Bahkan untuk di SMP 11 itu BK yang merupakan bukan mata pelajaran itu masuk juga ke kelas. Dalam arti tidak mengajar tetapi menemani kamu. Kalau kamu akan curhat bagaimana tetap belajar, bagaimana agar paham terhadap pelajaran. Kalau ada keluhan terhadap mata pelajaran itu, kalian bisa curhat dengan Bapak Ibu di BK. Begitu juga berkaitan sama yang lain, anak-anak di dalam belajar itu untuk di SD itu ada 35 menit per jamnya. Nah, untuk di SMP menjadi 40 per menit. Setiap jamnya ada 40 per menit, sehingga itu terjadi lebih banyak waktu. Kalau kita lihat sama dengan di SD dengan 5 hari belajar, itu normalnya akan belajar itu lebih banyak di SMP itu, karena di SMP itu ada 38 jam pelajaran, sehingga setiap hari anak-anak mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu belajar mulai jam 7 sampai jam 3, itu perhitungannya. Begitu juga di dalam belajar di SMP 11 Bogor itu mewajibkan 2 eskul. Eskul apa saja yang wajib, yaitu eskul pramuka, karena pramuka itu adalah untuk pembinaan karakter kita, untuk cinta bangsa dan cinta tanah air. Nah, itu ada 2. Yang satunya pramuka dan satunya adalah ekstrakurikuler atau eskul yang pilihan. Di SMP 11 itu banyak eskul pilihan, itu nanti kalian mendapatkan
wajib satu bisa memilih ekskul pilihan tersebut, sehingga ada 2 ekskul yang harus kamu pelajari di dalam di dalam keseharian selama kegiatan ikut bergabung dengan SMP 11 Bogor. Selanjutnya Bapak mau menjelaskan tentang beban belajar. Nah, anak-anak, kalian nanti akan menghadap pada 2 hal. Yaitu yang pertama, yaitu di dalam belajar itu ada namanya tatap muka. Nah, di dalam tatap muka itu dari mulai proses pembelajaran, setiap kegiatan proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu banyak macamnya, modelnya. Di situ ada diskusi, ada berbagai macam hal, dan sifatnya adalah anak belajar. Jadi anak harus aktif di situ. Selain itu ada proses penilaian, itu ada di dalam tatap muka. Selain itu ada satu hal lagi, yaitu dengan belajar mandiri. Belajar mandiri ini bisa dilakukan di rumah atau bukan di rumah, di sekolah juga, tetapi setelah pelajaran selesai. Nah, itu pelajaran mandiri itu biasanya Bapak Ibu guru memberikan tugas. Ada yang tugasnya itu namanya tugas terstruktur. Nah, tugas itu semua diatur oleh gurunya, semacam PR itulah ya. Dan itu bagaimana pengumpulannya itu dilakukan, itu untuk menguatkan kalian di dalam belajar itu ada penguatan. Yang kedua yaitu tugas tidak terstruktur. Nah, di situ apabila kamu semua ingin mendapatkan nilai yang lebih, kamu sudah bagus di dalam belajar, nilainya ingin lebih. Nah, itu namanya pengayaan. Dan disitulah anak-anak bisa membuat tugas. Ini namanya negosiasi sendiri sama Bapak Ibu guru supaya nilainya semakin bagus. Terus Bapak juga menyampaikan berkaitan sama media. Di dalam pembelajaran di SMP 11 itu bukan hanya mengacu pada buku paket saja. Internet antara lain adalah sumber belajar yang banyak dan saat ini dilakukan. Selain itu juga pembelajaran langsung dari orang lain atau dari narasumber lain juga dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran di SMP 11 ini. Begitu juga berkaitan sama peran guru. Saat kamu ada di sekolah SD, guru itu betul-betul intens terhadap kamu. Seolah-olah kamu guru adalah menjadi orang tua kedua setelah kamu. Tetapi untuk di SMP tidak begitu. Seiring dengan perkembangan jiwa siswa, kalian sudah menginjak remaja, yang namanya Bapak Ibu guru lebih banyak bersifat fasilitator, memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk belajar. Kalau ada kesulitan belajar, Bapak Ibu guru itu wajib memudahkan untuk pembelajar yang sulit itu dibuat mudah. Gitu. Tergambar peristiwa yang telah kita hadapi bersama.